Oke. Ya, Shalom saudara-saudara, Shalom Aleichem B'Shem Hamashiach. Salam sejahtera di dalam nama Kristus. Nah, kali ini saya akan membawakan tema tentang sejarah gereja. Ini betul-betul beberapa mungkin khususnya masyarakat di Indonesia itu terkadang ada agak keliru dalam memandang bahwa bagaimana sih sejarah gereja, ya toh? Dan kemudian kalau di dalam STT itu kebanyakan kalau membahas tentang sejarah gereja itu hanya sebatas pada gereja barat, khususnya pada gereja Katolik. Nah, banyak sekali pemikiran-pemikiran bahwa Katolik itu berbeda dengan Kristen, ya. Kristen itu berbeda dengan Katolik, seakan-akan begitu. Ketika kita berkenalan ya dengan siapapun, kita bertemu dengan seseorang, kemudian memperkenalkan diri dari mana, lalu kita menjawab, misalkan dari gereja mana, misalkan kita menjawab dari gereja ini, oh iya Kristen, iya. Terus kemudian saya dari gereja Katolik. Nah, seolah-olah oh ya kita, kemudian dalam benak hati kita itu selalu ya kebanyakan ada pembeda di situ. Oh ya Pak, kita berbeda. Nah, hal-hal seperti itu mungkin di antara kita banyak sekali yang misinformasi tentang bagaimana sih perjalanan gereja kita dari abad mula-mula itu. Nah, kita akan saksikan ini. Nah, Kristen bukan Katolik bukan Kristen, Kristen bukanlah Katolik. Nah, stigma ini Kristen dan Katolik kan seringkali dianggap menjadi pembeda. Ya, sehingga Kristen selalu mengacu kepada suatu kelompok tertentu. Dalam hal ini Protestan. Karena apa? Karena mayoritas kekristenan di Indonesia ini yang ada ya Kristen dan Katolik. Bahkan di KTP kita pun itu dibedakan. Ya. Yang membedakan kita sebetulnya bukan kita, tetapi juga negara. Karena hukum payung kita di Indonesia ini ada mungkin sekarang 6 agama ya, karena ditambah dengan Konghucu. Yang kemudian kalau tidak salah ada himpunan kepercayaan Indonesia itu juga sudah disahkan di Indonesia kalau tidak salah ya. Nah, kalau di dalam KTP kita Kristen, kemudian ada lagi di KTP kita Katolik. Nah, itu kan sudah seolah-olah berbeda. Nah, dan Katolik yang secara pasti ditujukan kepada Roma Katolik itu pasti. Nah, pola pikir yang semacam ini itu merupakan bisa saja ahistoris. Kurangnya mempelajari sejarah, khususnya sejarah gereja kita. Kurangnya data juga, kita tidak memiliki data atau dokumen primer. Dokumen apa? Data apa? Data sejarah abad mula-mula. Dan itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan sikap kita yang menjadi acuh tak acuh. Ya sudah, yang penting kita apa adanya ini Kristen, ya sudah Kristen. Yang penting kita mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan, selesai. Ya kalau begitu apa bedanya dengan umat Islam? Hanya 2 kalimat syahadat Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Islam. Ya sudah selesai. Tapi kan tidak mengerti bagaimana perjalanan sejarah iman kita sendiri. Karena gereja itu sudah berdiri ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Mengapa sih kita ini memerlukan sejarah? Karena Allah itu bekerja dalam sejarah. Ya, kita bukan, kekristenan ini bukan turun dari langit ke debu gitu, bukan sebuah kitab, bukan.
tetapi Allah itu menyatakan diri dan sejarah. Itulah mengapa kita harus mengerti tentang sejarah iman kita yang begitu panjang, ya kan? Dan anggapan bahwa gereja itu sempat mengalami kepunahan. Nah, ini seringkali dikumandangkan ya. Karena mengapa saya eh, mengambil tema ini? Karena ini saya punya pengalaman juga bahwa apa yang saya dengar dahulu sejak kecil itu bahwa gereja mengalami kepunahan, maka muncul kembali di abad 16 Masehi berkat dalam tanda kutip reformasi zaman Renaissance dan sebagainya. Nah, itu kan tak sesuai dengan amanat Yesus dalam Matius pasal 16 ayat 18 bahwa ya Kristus itu mendirikan gerejanya dan Allah mau tidak dapat menghancurkan atau menguasainya. Maka saya mengutip ungkapan dari Tony Lin bahwa siapa yang melupakan sejarah maka ia mengalami sakit ingatan. Nah, kemudian ini pertanyaan yang mungkin saudara baru mendengar ini ya, baru melihat ini. Gereja atau Alkitab, mana yang lebih terdahulu? Ini saya dulu mengalami Alkitab dulu, begitu. Nah, kalau Alkitabnya ada, terus mau ditulis kemana sekarang? Ya, toh? Artinya, ya tentu gereja dahulu, karena Alkitab itu bagian yang tertulis. Ya, toh? Jadi surat-surat yang ada, misalkan surat kepada jemaat di sana, kepada jemaat di belahan dunia lain. Artinya kan ketika kita menulis kepada seseorang, tentu seseorang itu sudah ada gitu. Intinya gereja sudah ada, jemaat yang komunitas orang-orang percaya itu sudah ada terlebih dahulu gitu. Nah, di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15, Paulus mengatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Ya kan? Pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Kami dalam artian para rasul, komunitas para rasul kala itu. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Lengkap. Secara lisan maupun secara tertulis. Nah, di dalam terjemahan bahasa Latin yang disebut sebagai Vulgata yang ditulis oleh, jadi terjemahan ya, yang diterjemahkan oleh Santo Hieronymus. Kata ajaran itu dalam bahasa Yunani aslinya paradosis, yaitu diterjemahkan sebagai traditio atau tradisi. Jadi sebetulnya ajaran itu bukan paradosis. Kalau secara harfiahnya ya, ajaran itu didas sekali ya bahasa Yunani. Nah, di sini paradosis dalam bahasa Yunani teks aslinya. Apa sih paradosis itu? Ajaran yang diterus sampaikan secara tanpa putus dari generasi ke generasi. Dari para rasul kepada muridnya. Kemudian muridnya rasul kepada murid, dari murid para rasul. Sampai ke bawah runut, ada estafet di sana. Itulah yang dimaksud sebagai paradosis. Nah, ajaran yang diterima dari rasul kepada murid, itu secara apa? Secara lisan. Karena apa? Ketika para rasul itu setelah mendapatkan mandat dari Yesus, ya, ketika Yesus hendak mi'raj, naik ke surga, itu kan diberikan mandat oleh Yesus bahwa ajarlah, baptislah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka ke segala bangsa kan. Jadi para rasul ini diberikan perintah oleh Yesus untuk ke segala bangsa. Nah, untuk memberitakan Injil dengan apa? Tentu dengan kerigma atau secara lisan, tradisi oral. Ya, bukan tertulis, bukan. Karena Alkitab itu Perjanjian Baru belum ditulis pada masa setelah kenaikan Yesus, kira-kira tahun 33 Masehi. Nah, kemudian di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan
kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba saudara-saudara perhatikan di sini. Di sana tidak dikatakan, ingatlah akan apa yang dahulu telah dituliskan di dalam perjanjian baru. Kan tidak ada. Tetapi telah dikatakan. Ya, kalau itu kalimatnya dikatakan, itu berarti ada perkataan yang keluar. Artinya tradisi secara apa? Lisan. Yudas pasal 1 ayat 17 jelas sekali bahwa penyebaran berita tentang peristiwa apa? Peristiwa tentang Yesus yang mulai karya Yesus mulai dari kelahiran, kemudian karya-karya Yesus di muka bumi pada kala itu, kemudian kematian Yesus di atas kayu salib, kemudian sampai kepada kebangkitannya. Itu disebarkan, ya kan? Itu disebarkan ke seluruh belahan dunia oleh para rasul dengan cara tradisi lisan, dengan cara oral, ya mulut ke mulut, belum ada tulisan, belum dituliskan gitu loh. Ini jelas sekali dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-17. Dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh siapa? Oleh rasul-rasul Tuhan kita. Yaitu siapa ya? 12 rasul itu. Ya, dan selanjutnya, nah, ini mungkin saudara-saudara ada mungkin beberapa yang tahu, ada juga yang mungkin belum tahu ya, bahwa sebelumnya Kristen itu awalnya belum ada. Nama Kristen itu belum disematkan untuk komunitas orang percaya. Memang Kristianos ya. Itu ditujukan kepada komunitas orang-orang percaya. Nah, tetapi pada awalnya sebetulnya bukan Kristen, tapi jalan Tuhan. Di sana ada kisah para rasul pasal 18:25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian pasal 24 ayat 14. Aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami yang dengan menganut jalan Tuhan. Kemudian pasal 22 ayat 4-5. Dan aku telah menganiaya siapa? Pengikut-pengikut siapa? Jalan Tuhan. Karena Paulus itu kan menganiaya pengikut Kristus. Namanya apa? Namanya jalan Tuhan ini. Sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan ke dalam penjara. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Ya, dalam bahasa Yunani-nya Hehotos Tukuriu, atau kalau dalam Habrit Hadassah, perjanjian baru dalam terjemahan bahasa Ibrani, Derech Ha'adon. Ya, sebetulnya awalnya namanya ini adalah jalan Tuhan. Belum disematkan menjadi nama Kristen. Nah, ini perlu diingat ya. Kemudian, ya seperti yang barusan tadi saya katakan, saya jelaskan bahwa gereja itu tidak pernah punah, saudara-saudara. Gereja itu tidak pernah mengalami hilang begitu setelah para rasul menyebarkan Injil, terus hilang mau kemana rasul-rasul ini? Ngeblank kan? Itu yang pernah saya dengungkan gitu loh. Ketika saya masih kanak-kanak itu. Nah itu berapa tahun baru saya akhirnya ternyata gereja tidak punah. Ternyata masih eksis sampai hari ini. Jelas Yesus atas janjinya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus. Di sana jelas. Kagu desileo. Aku berkata kepada Hoti si Petros. Petros, engkau adalah Petros, batu karang dalam bentuk maskulin ya. Petros, engkau adalah Petros. Ke epi tafti di Petra, batu karang dalam bentuk feminin. Ya toh? Karena Simon itu disematkan oleh Yesus dengan nama Petros. Sebetulnya Petra batu karang, tetapi karena Simon itu seorang laki-laki, maka dalam bentuk kata bahasa Yunani menjadi Petros. Nah, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja.
ikudumisu muten eklesian. Eklesian itu secara harfiah adalah gereja. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia LAI diterjemahkan sebagai jemaat. Ya, saya menggunakan bahasa secara harfiahnya sebetulnya gereja itu bukan jemaat. Kalau jemaat itu perkumpulan orang judi jemaat, ya toh. Orang nonton bola, nonton apa itu berkumpul di jemaat, tetapi belum spesifik. Apa? Gereja. Eklesia itu gereja, mendirikan gerejaku dalam berasal dari bahasa Portugis igreja. Eklesia itu artinya itu keluar, kalu itu dipanggil keluar untuk apa? Dipanggil keluar untuk memberitakan tentang Sang Firman yang menjadi manusia itu. Itulah eklesia. Jadi Yesus benar-benar mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi gereja tidak pernah hilang juga. Karena Yesus janjinya dalam Matius pasal 16 ini jelas, maut tidak akan menguasainya. Jadi tidak pernah hilang ya saudara-saudara. Nah ini menarik sekali. Nah ini amanat agung. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Besim ha'ab aben bisma ab we eben weruha dekutsa. Nah, dalam bahasa Aramaiknya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini amanat agung dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu kan murid-murid diaspora keluar, mulai diawali dari tanah Yudea di Yerusalem. Kemudian setelah dari Yerusalem keluar diaspora di luar tanah Yudea, yaitu Pulau Siprus, kemudian ke Ethiopia, sampai Korintus, Galatia, Yunani, wilayah Asia Kecil sampai ke utara, sampai ke barat Roma dan lain sebagainya. Nah, tetapi pada awalnya kisah para rasul mencatat bahwa para rasul itu menyebarkan Injil awalnya di tanah Yerusalem. Dalam pasal 2 itu adalah konteks di mana pencurahan Roh Kudus ya, lahirnya gereja secara besar-besaran. Pada waktu itu di Yerusalem jelas sekali. Para rasul itu memberitakan Injil awalnya di tanah Yerusalem, masih di dalam lingkup di dalam Yerusalem ya. Diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang-orang Galilea? Maksudnya para rasul itu kan orang-orang berasal dari Galilea. Bagaimana mungkin jadi orang-orang yang berada di situ mendengar dari suara dari mulut yang keluar dari mulutnya para rasul itu dengan ditangkap dengan bahasa mereka sendiri, yaitu siapa? Ada orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfili dan lain sebagainya. Orang Roma, Kirene sampai orang Arab. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh para rasul ini di dalam kota Yerusalem, di tanah Yudea ini, diberitakan kepada orang di luar Yerusalem. Kan ini orang Yerusalem, orang di luar Yerusalem semuanya. Orang Pontus, Frigia, Pamfili ini kan orang luar dari Yerusalem semua. Secara otomatis kemungkinan juga Injil sudah tersebar ke wilayah luar Yerusalem. Kemungkinan juga selain dari para rasul, juga dari orang-orang yang menangkap pencurahan Roh Kudus ini. Jadi Roh Kudus tidak bisa dibatasi dengan satu bahasa maksud saya. Nah, kemungkinan juga seperti itu. Tetapi pada faktanya juga dari para rasul juga setelah dari Yerusalem, maka para rasul juga keluar sampai ke Antioquia dan lain sebagainya. Nah, mari kita akan menyaksikan juga bagaimana dan di mana perkembangan para rasul setelah dari Yerusalem.
Kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Kita kalau membaca Alkitab ya, mungkin ada perkataan hanya Alkitab saja. Yaitu yang lebih terkenal ya, kita kenal ya, sola scriptura, hanya Alkitab. Ya betul, memang Alkitab menjadi tolak ukur ya, menjadi tolak ukur, jadi pedoman, patokan dalam arti sesungguhnya. Kanun itu sebetulnya arti harafiah adalah patokan. Jadi Alkitab memang menjadi patokannya. Tetapi ketika kita hanya membaca Alkitab, contoh seperti ini. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Ini konteksnya ketika Petrus telah dipenjara ya. Dia dipenjara, dibawa ke Yerusalem, dia dipenjara. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Jadi malaikat Tuhan menuntun siapa? Melepaskan Petrus dari penjara ini. Dan katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Coba, Alkitab mencatat, pergi ke tempat lain. Sekarang mau pergi kemana? Pergi ke tempat lain. Petrus mau pergi kemana? Bayangan kita kan pasti pergi ke suatu tempat, entah kemana. Entah itu ke Surabaya atau ke Indonesia, kan kita tidak tahu ya. Ke tempat lain pokoknya. Pokoknya ke tempat lain. Entah itu kemana, tetapi dan dibayangi kita juga mungkin saja hilang. Ya mungkin seperti ini yang pernah saya dengungkan dulu. Gereja itu pernah hilang ya karena mungkin ini juga. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Entah tidak ada juntrungannya Rasul Petrus ini. Ya toh? Nah, siapa? Kenapa sih? Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus. Ada apa dengan Yakobus? Ya, kita saksikan bersama. Nah, saudara, yang terkasih dalam Tuhan, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Kemudian diperkuat ketika di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17. Ketika kami tiba di Yerusalem pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Artinya, ini konteksnya itu kan setelah rapat, setelah apa? Setelah konsili ya, konsili di Yerusalem. Kemudian kembali lagi untuk dengan orang-orang yang di luar Yahudi yang bersunat dengan yang tidak bersunat. Ya toh? Kemudian mereka Paulus kembali ke Yerusalem, bertemu dengan Yakobus. Nah, artinya Yakobus ini punya peran penting di Yerusalem. Coba kita lihat ketika di dalam Matius pasal 16 tadi. Engkau adalah Petra. Engkau adalah Petrus menurut janjinya Yesus. Artinya Petrus ini sebagai apa? Sebagai kepala para rasul. Petrus diangkat oleh Yesus sebagai kepala para rasul. Ya kan? Aku akan mendirikan gerejaku di atas siapa? Di atas Petrus, di atas batu karang ini. Tetapi di Yerusalem seharusnya kan menemui Petrus, ya toh? Barnabas, Paulus menemui Petrus di Yerusalem. Tetapi sebelumnya itu Petrus apa? Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Lalu ia keluar, lalu Petrus keluar dan pergi ke tempat lain. Artinya ada penyerahan. Penyerahan apa? Ya penyerahan bukan kepemimpinan, maksudnya pemimpin dalam artian pemimpin sebuah rasul atau gereja ya tidak, tetapi di Yerusalem ini diserahkan kepada khusus Yerusalemnya diserahkan kepada Yakobus. Namun Petrus tetap menjadi apa? Menjadi kepala rasul. Kepala para rasul. Itu terbukti di dalam setelah pencurahan Roh Kudus. Petrus memberikan berkhotbah bahwa
karena orang-orang yang mendengar pencurahan Roh Kudus itu kan dikira para rasul itu mabuk kan, tetapi Petrus menjelaskan kami tidak mabuk. Nah, itu kan kami menerima pencurahan Roh Kudus, maka Petrus berkhotbah. Kemudian Petrus memimpin pengganti Yudas. Yudas diganti oleh Matias. Nah, itu inisiatif dari Petrus. Itu menunjukkan bahwa Petrus menjadi kepala para rasul. Dia menjadi seorang yang dihargai ya di dalam komunitas para rasul karena dia ditunjuk oleh Tuhan Yesus sendiri sebagai pemimpin. Tetapi khusus di Yerusalem, dia menyerahkan kepada Yakobus. Nah, Galatia pasal 1 ayat 19. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan mungkin saudara membayangkan Yakobus berarti Yakobus yang mana? Yakobus yang saudaranya siapa? Saudaranya Yohanes, bukan saudara Tuhan Yesus. Karena Yakobus ada dua. Apakah ini Yakobus yang dimaksud anak Zebedeus bin Zabdi itu? Nyatanya tidak, saudara-saudara. Karena Yakobus anak Zebedeus itu sudah meninggal dengan cara dipedang. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1. Saudara-saudara bisa membaca sendiri kerunutannya. Nah, Yakobus anak Zebedeus itu meninggal dengan cara dipedang. Ya, diunus dengan pedang. Jadi intinya sudah meninggal dahulu. Tetapi setelah kemudian Petrus menyerahkan kepada Yakobus. Yakobus siapa yang dimaksud? Galatia pasal 1 ayat 19 jelas Yakobus saudara Tuhan Yesus. Nah, jadi Yakobus saudara Tuhan Yesus ini menjadi apa? Sebagai pengganti sekaligus pemimpin di Yerusalem. Khusus di Yerusalem. Jadi Yakobus ada dua ya, saudara-saudara. Yakobus saudara Tuhan Yesus dan Yakobus muridnya Yesus yang anak Zebedeus saudaranya Yohanes. Yohanes sang rasul, penulis Injil dan penulis kitab Wahyu. Nah, Yakobus saudara Tuhan Yesus ini adalah anak menurut catatan gereja, menurut sejarah gereja, menurut Sinaksarion. Itu adalah anak dari hasil perkawinan Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus secara hukum. Karena sebelum Yesus menikah dengan Maria, itu memiliki anak, yaitu Yakobus ini. Memang tidak tercatat di dalam Alkitab. Makanya kan saya tadi bilang, mengatakan bahwa ya Alkitab memang patokan. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, ada hal-hal yang tidak diceritakan di dalam Alkitab. Diceritakan di mana? Di dokumen yang lain. Nah, dokumen yang lain di luar Alkitab ini berasal dari mana? Ya berasal dari tradisi lisan tadi yang secara tanpa putus yang disampaikan kepada murid dari para rasul. Dari siapa? Dari para rasul. Jadi sesuai Rasul Petrus tadi dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 jelas. Apa yang kami terima baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari lisan itu luas, tidak hanya berbicara tentang tentang Sang Firman menjadi manusia Yesus itu dulunya mati di kayu salib kemudian bangkit, ya toh? Tidak hanya itu, tetapi juga kisah-kisah yang lain ya, mungkin juga kisah tentang Yakobus itu bagaimana ceritanya, kemudian Yesus apa saja yang dilakukan, karena sesuai dengan Yohanes pasal 20 tidak semuanya ditulis di dalam Alkitab, Perjanjian Baru khususnya. Karena jika semua ditulis, ya tidak cukup kan. Logikanya kan begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, gereja tidak menghilang namun diteruskan oleh orang yang tertahbis. Jadi, para rasul itu ada pengganti, saudara-saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal ayat yang ke-14 ayat 23, di sana ada tertulis. Di tiap-tiap jemaat, di tiap-tiap gereja ya maksudnya, rasul-rasul itu menetapkan itu tertahbis, menahbiskan maksudnya. Menetapkan apa? Penatua. Coba, saudara-saudara mungkin membayangkan juga, penatua itu majelis.
Ya, kira-kira seperti itu ya, yang kita kenal ya. Tapi kita akan melihat bahasa aslinya di sana. Hierotonisantes de aftis kat ecclesiam presbyteros. Presbyter maksudnya. Penatua itu bahasa aslinya adalah presbyter. Nah, presbyter ini siapa di dalam gereja? Posisi ya, posisi presbyter. Ternyata presbyter itu posisinya adalah gembala. 1 Petrus ayat pasal 5, ayat yang ke-1 sampai dengan kedua. Aku menasihatkan para penatua di antara para penatua, berarti para presbyter. Aku sebagai teman, aku ini siapa? Aku adalah Petrus. Sebagai teman, artinya Petrus juga bisa saja disebut sebagai presbyter karena sebagai teman presbyter penatua. Selanjutnya, ayat selanjutnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Artinya, penatua ini tugas sebagai penatua atau presbyter itu bukanlah majelis, tetapi sebagai apa? Gembala gereja. Gembala, presbyter. Nah, itu adalah jenjang di dalam gereja. Di dalam itu kita harus melihat ya, membaca kitab suci itu harus melihat pola pikir, kita harus mengembalikan pola pikir pada kala itu. Tidak bisa kita tarik dari kacamata modern, tidak bisa. Kita harus mengembalikan kacamata gereja purba kala itu, para rasul itu. 2000 tahun yang lalu tentunya. Presbyter itu apa? Presbyter sesuai dengan fakta, sesuai dengan data. Ini saya berbicara data ya. Saya tidak hendak apa namanya? Oh, berarti itu kami keliru atau bagaimana? Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Saya hanya mengembalikan saja data-data sejarah yang ada bahwa presbyter itu artinya gembala gereja. Itulah imam yang di dalam gereja ya. Bisa saja imam, presbyter, seorang kalau di dalam apa Indonesia ini seorang abu romo atau abuna. Abuna itu bahasa Arab ya. Namanya abuna, pemimpin dari gembala dari gereja. Itu namanya abuna atau bapak. Berasal dari bahasa abi atau bapak. Bapak rohani. Ya itu tadi presbyter. Nah, kemudian tugas presbyter sebagai gembala. Jadi presbyter bukan majelis. Oke, selanjutnya selain dari presbyter, para rasul itu juga apa namanya juga mentahbiskan, menetapkan juga selain dari presbyter. Di sana ada kata penilik jemaat kalau saudara-saudara membaca di dalam terjemahan LAI. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat pertama. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Dalam bahasa Yunani-nya pistos logos, etis episkopis atau episkop ya. Ini episkop. Ore gitu. Kalau ergi epitimi. Jadi jabatan penilik jemaat itu adalah episkop. Nah, episkop ini siapa? Dalam gereja. Ternyata di dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai bishop. Kemudian di dalam bahasa Arab menjadi al-uskus. Lalu lari ke Indonesia menjadi kata uskup. Nah, ini saya tidak apa namanya, oh, Bante uskup ini kan berbicara Katolik. Ya, tidak hanya begitu juga ya. Saya hanya memberikan data saja bahwa episkop dalam terjemahannya diterjemahkan sebagai penilik jemaat, yaitu jabatan di dalam gereja. Itu sebetulnya ya uskup itu. Uskup itu adalah penilik jemaat. Selain imam atau selain presbiter juga ada penilik jemaat. Nah, berarti gereja purba, gereja abad mula-mula itu, jemaat mula-mula itu ya ada seorang presbiter dan penilik jemaat atau episkop sebagai apa? Sebagai pengganti atau penerus ya, bukan pengganti. Penerus para rasul. Karena para rasul tadi menetapkan atau mentahbiskan presbiter dan penilik jemaat sebagai apa? Sebagai penerusnya. Ya kan begini contoh.
saya di Surabaya, saya menyebarkan Injil, ya kan? Saya mau terus kemudian di Surabaya ini, di tempat saya ini, Surabaya sudah banyak orang, sudah ribuan, 3.000 orang. Nah, saya ingin menyebarkan di luar Surabaya, tadi di Malang, tadi di Mojokerto, di Jombang misalkan, terus kemudian di Jawa Tengah. Artinya kan saya harus menetapkan apa? Seorang lagi untuk menggantikan saya di Surabaya. Ya kan tidak mungkin saya lepas gitu ya. Kalau dia di sini saja ya, saya mau pergi. Nah, terus saya memimpin siapa di Surabaya? Kan begitu logikanya. Sama dengan kita membuka sebuah perusahaan, kantor, gitu. Sebagai kepala divisi, direktur perusahaan. Saya akan membuka cabang perusahaan saya. Tentu kan saya hanya akan menunjuk pemimpin lagi untuk memimpin perusahaan di tempat saya awalnya. Karena saya akan membuka perusahaan lagi, membuka cabang lagi di tempat lain. Ya kan, saya akan menghabiskan manajer, kan begitu logikanya. Sama dengan seperti di dalam gereja. Ketika saya tidak menyebarkan di luar tempat saya berasal, saya akan mentahbiskan siapa? Ya murid saya, salah satu murid saya itu yang saya tahbiskan, saya tetapkan untuk sebagai apa? Sebagai pemimpin, pengganti pemimpin di wilayah kota saya berasal. Nah, seperti itulah maksud dari Alkitab tentang episkop atau presbiter ini, dua jabatan. Dan selanjutnya, nah, kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Itu barulah setelah jalan Tuhan tadi, barulah nama itu kemudian disematkan kepada para pengikut Kristus sebagai apa? Kristianus. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut sebagai Kristen atau Kristianus, yaitu para pengikut Kristus. Jadi setelah jalan Tuhan tadi, kemudian nama baru yaitu Kristianus yang kita kenal sebagai Kristen. Nah, berarti para rasul atau Rasul Petrus ya tadi pergi ke tempat lain. Artinya pergi ke tempat mana? Ke tempat Antiokhia. Tentu ke Antiokhia. Tetapi kan belum apa ya? Belum masih apakah ke Antiokhia beneran? Ya toh? Masa hanya langsung menyimpulkan pergi ke tempat lain. Oh, Pak, itu ke tempat Antiokhia. Ya bisa saja ke Antiokhia. Kalau bukan di Antiokhia, ya toh? Bisa saja siapa? Pak Rasul Petrus ke mana? Ke India atau ke Persia. Bisa saja kan begitu. Tetapi data-data dokumen primer mencatat bahwa Rasul Petrus itu juga pergi ke Antiokhia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara membaca kata ini, kata Kristen. Apa yang ada di bayangan saudara? Kata Kristen. Apakah pada kala itu, abad mula-mula itu, gereja perdana menyebut Kristen sebagai Kristen yang kita kenal sekarang di Indonesia? Ya, saya kembalikan lagi kepada saudara. Apa Kristen yang dimaksud dalam Kisah Para Rasul 11:26 ini adalah Kristen yang kita kenal di Indonesia ini? Ya, mungkin saja bukan. Ya, kita akan lihat ya. Kristen yang dimaksud itu seperti apa. Tetapi Kristen yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul ini adalah para pengikut Kristus. Tidak berbicara Kristen sebagai suatu aliran tertentu atau suatu kelompok tertentu, tetapi dimaksud adalah sebagai kesatuan para pengikut Kristus. Yaitu siapa ya? Meskipun itu ada di Yerusalem, ada di kota-kota lain, yaitu semua adalah Kristen. Jadi tidak bisa dibatasi suatu kelompok tertentu. Artinya ya para pengikut Kristus itu ialah ya Kristen itu. Bukan dikasih embel-embel belakangnya Kristen ini, Kristen itu, tidak bisa. Ya artinya Kristen, kita semua ini Kristen. Bahkan di abad mula-mula itu ya Kristen. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah catatan di luar Alkitab kita.
ada dua catatan. Yang pertama, De Viris Illustribus, yaitu tulisan dari Santo Hieronymus di abad keempat. Santo Hieronymus itu adalah yang menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Latin tadi yang disebut sebagai Vulgata. Nah, tetapi Hieronymus ini juga memiliki mata rantai. Makanya, saudara-saudara, mata rantai itu juga penting di dalam gereja. Karena itu menjadi apa? Suksesi rasul, suksesi apostolik. Misalkan contoh ini di dalam tulisan Santo Hieronymus. Ignatius, uskup gereja Antioquia yang ketiga setelah siapa? Setelah Rasul Petrus yang dijatuhi hukuman di mangsa binatang buas, maksudnya yang dijatuhi hukuman di mangsa ini bukan Rasul Petrus tetapi Ignatius tadi. Nah, Ignatius ini siapa? Uskup ketiga setelah siapa? Setelah Rasul Petrus. Coba bayangkan. Berarti ada runut kan? Kesinambungan kan? Jadi dari Rasul Petrus ke bawahnya ada muridnya kan? Yang meneruskan siapa? Meneruskan Rasul Petrus tadi. Kemudian yang ketiga siapa? Ignatius. Lengkap saudara-saudara. Memang Ignatius tidak ditulis di dalam Alkitab. Dicatat di dalam Di dalam dokumen sejarah gereja yang lain. Dan ini akurat saudara-saudara. Kita tidak bisa melihat suatu konteks sejarah peristiwa itu melihat beberapa tahun kemudian, abad-abad kemudian. Contoh misalkan Pangeran Diponegoro. Kita melihat Pangeran mencatat atau menulis tentang Pangeran Diponegoro. Itu kita tidak bisa melihat abad 20 tidak bisa. Kita percaya Pangeran Diponegoro itu kan, sekalipun Peter Carey itu seorang ahli sejarah yang menulis tentang Diponegoro, tetapi Peter Carey tidak tahu Pangeran Diponegoro ini suka makan apa, ya kan? Kesehari-hariannya ngapain? Nah, kita tahu kesehari-hariannya Pangeran Diponegoro, misalkan tokoh seorang Jawa yaitu ya. Mungkin saudara-saudara siapa itu Pangeran Diponegoro? Itu saya mengambil salah satu kisah saja. Tokoh di dalam Jawa. Ya, kita harus tahu dari siapa? Dari koleganya, orang-orang yang terdekat dari orang tersebut. Contoh Rasul Petrus. Rasul Petrus dekat dengan siapa? Kalau tidak muridnya, ya toh? Ya tentu dengan Ignatius yang mengenal Rasul Petrus dengan baik. Itu adalah murid dari Rasul Petrus sendiri dan Rasul Yohanes. Ya kan kita tidak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba saya mengenal mengerti tentang gereja ini karena siapa? Karena Roh Kudus, saya murid dari Yesus Kristus sendiri. Ada orang yang mengatakan begitu. Saya tidak perlu bapak gereja yang lain. Saya tidak perlu siapa bapak gereja, bapak-bapak yang lain, pendahulu-pendahulu kita. Tidak perlu. Saya hanya perlu Alkitab dan dituntun oleh Roh Kudus. Karena saya murid dari Yesus Kristus sendiri. Ya tidak bisa begitu. Ya justru kita mengenal Alkitab kita ini ya dari siapa? Ya dari bapak gereja dong. Kita ini enak saudara-saudara. Kita sudah membeli Alkitab ya. Kita sudah membeli Alkitab dari Tokopedia misalkan. Kita bisa membeli Alkitab di Gramedia. Kita bisa membaca Alkitab secara langsung. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi bapak-bapak gereja pada kala itu mengkanonisasi Alkitab. Begitu susah sekali, saudara-saudara. Mereka ini mempertahankan iman kita sampai sedemikian rupa. Masakah kita tidak menghargai pendahulu-pendahulu kita? Kan begitu logikanya, ya. Nah, kembali bahwa Ignatius ini adalah uskup gereja Antioquia, penerus Rasul Petrus. Setelah Rasul Petrus menyebarkan di kota Antioquia itu digantikan oleh Ignatius. Nah, kemudian dokumen yang lain di dalam Historia Ecclesiastica, tulisan dari sejarawan Eusebius of Caesarea. Eusebius dari Caesarea. Tarik al-Ganisa, Eusebius Caesarea. Nah, itu menuliskan pada waktu itu Ignatius sebagai uskup Antioquia kedua
Evodius yang pertama. Jadi begini, jadi setelah Rasul Petrus, itu penggantinya ada namanya Evodius ini. Evodius, setelah Evodius digantikan oleh Ignatius. Nah, inilah yang dimaksud sebagai mata rantai. Mata rantai apa? Ya mata rantai suksesi Rasul. Makanya mata rantai itu penting, ada jenjang, ada penerusnya. Makanya paradosis ini yang disebut sebagai paradosis. Ajaran yang diterus sampaikan dari para rasul ke generasinya, yaitu para muridnya. Siapa? Evodius, kemudian Ignatius. Nah, nanti ini dari Rasul Petrus. Ada lagi nanti dari Rasul Yohanes. Lengkap saudara-saudara. Setiap rasul itu memiliki muridnya sendiri-sendiri. Dan semuanya itu tidak saling bertentangan. Dan itu semua adalah Kristen, para pengikut Kristus. Nah, selanjutnya, nah ini Katolik. Bagaimana dengan Katolik, saudara-saudara? Apakah Katolik itu bermaksud sebagai suatu nama gereja tertentu? Ini agak gimana gitu ya mendengarnya, saudara-saudara, ya pasti ya. Saya bukan Katolik, saya Kristen. Dari mana? Dari GK ini misalkan. Berarti bukan Katolik, bukan. Nah, ini mungkin ada apa ya, pola pikir yang mungkin harus dikikis, saudara. Harus diluruskan sedikit ya, pola pikir seperti itu. Nah, kata Katolik itu sebetulnya bukan sebuah nama deh, tetapi sebuah nama sifat. Contoh misalkan saya ambil dari tulisan Ignatius, suratnya siapa tadi? Ignatius kepada gereja di mana? Di Smyrna, kota Smyrna. Bab 8, pasal yang kedua kalau tidak salah. Nah, di sana ada tulisan Katoliki Ecclesia yang di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Universal Church. Artinya ya gereja universal gitu. Katoliki Ecclesia ini jelas ya. Bahasa Yunani adalah tulisannya Katoliki Ecclesia. Nah, Katolik ini sebetulnya juga sudah berasal di dalam Perjanjian Baru. Di mana? Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Yang di sana dikatakan Katolis. Artinya seluruh, ini terjemahannya ya, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea. Seluruh itu bahasa aslinya Katolis. Nah, kita pecah ya. Kita pecah. Maknanya apa? Artinya kata kat itu artinya menurut atau sesuai dengan. Kemudian holon artinya utuh atau kepenuhan. Jadi, kata Katolik itu menjadi sifat gereja yang artinya, yang maknanya adalah kepenuhan, keutuhan, keutuhan sebagai pengikut Kristus, keutuhan sebagai apa namanya, keutuhan jemaat ya, keutuhan gereja. Sekalipun gereja itu atau komunitas orang percaya itu tersebar ke beberapa daerah, ke beberapa wilayah, tetapi semuanya itu utuh, semuanya itu satu di dalam apa? Satu di dalam tubuh Kristus. Kepenuhan di dalam tubuh Kristus. Keutuhan di dalam tubuh Kristus. Menarik, saudara ya? Tidak hanya dalam gereja. Kita ini sebagai manusia juga disebut sebagai Katolik. Mengapa? Kita ini utuh sebagai apa? Ya, utuh sebagai manusia dong. Ya toh? Tidak mungkin kita tidak utuh. Kita utuh memiliki apa? Memiliki tubuh, memiliki jiwa, memiliki roh ya toh? Di tubuh jiwa roh yang utuh di dalam satu pribadi manusia. Utuh. Penuh. Kita juga disebut sebagai Katolik. Nah, maknanya seperti itu, saudara-saudara. Makanya kita kan selama ini dibelenggu oleh pola pikir yang sempit bahwa Katolik itu ya bukan Kristen. Kristen itu bukan Katolik, tidak. Saya hanya mengembalikan makna yang sesungguhnya. Saya mengembalikan pola pikir di mana para rasul di abad mula-mula, gereja perdana itu memaknai kata ini, kata Kristen, kata Katolik ini. Gitu loh. Nah, kemudian
pada kala itu, apakah Kristen itu yang dimaksud Kristen, yang dimaksud Katolik itu sebuah kelompok tertentu? Nyatanya juga tidak. Saya hanya memberikan data sejarah saja. Tetapi selebihnya saya kembalikan kepada saudara-saudara, ya toh, bahwa misalkan di Indonesia ini mayoritas, ya, kita ini kelompok minoritas, tetapi secara mayoritas umat Kristen di Indonesia itu adalah Kristen Protestan yang didominasi dari wilayah gereja perkembangan, wilayah gereja barat, Katolik dan Kristen Protestan. Nah, tetapi kadang kita memiliki pola pikir Kristen intinya berarti Kristen di dalam KTP, ya. KTP namanya Kristen agamanya. Oh, berarti Kristen Protestan. Ya tidak. Bukan seperti itu. Kalau saya melihatnya bukan seperti itu. Ya Kristen ya pengikut Kristus sejak awal, bukan Kristen Protestan. Protestan kan baru ada setelah baru muncul tahun berapa? Tahun 1517 ketika Martin Luther melakukan gerakan Protestanisme kepada gereja Roma Katolik. Nah, menurut sejarah kan seperti itu. Kalau menurut misalnya gereja Protestan itu munculnya baru ada 1517, ya. Kan begitu. Cara logikanya, cara berpikirnya. Nah, saya hanya mengembalikan saja. Ternyata Katolik dan Kristen itu ya bagi menurut fakta sejarahnya dan dokumennya ya sama saja. Katolik itu ya Kristen, Kristen itu ya Katolik. Dalam arti kepenuhan keutuhan sebagai pengikut Kristus. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini saya pengantar saja ya. Saya singkat saja. Karena kalau berbicara sejarah gereja, itu sangat luas, saudara. Tetapi saya memberikan singkat saja bahwa sejak awal perkembangan gereja itu memiliki 5 pusat kepemimpinan yang disebut sebagai pentarki. Penta itu dari 5, arki itu adalah kepala, ya. Arki, mula, itu bisa diartikan permulaan, bisa diartikan kepala, arki. Nah, ini sebagai bentuk penyebaran Injil ke luar Yerusalem, ya. Yerusalem juga termasuk juga. Nah, juga para rasul juga menjadi peran di dalam penyebaran ini. Gereja purba masih eksis, tak pernah mengalami kepunahan. Ini bisa dicatat, ya. Gereja purba, gereja abad mula-mula itu tidak pernah punah. Selalu eksis, masih eksis sampai hari ini. Saudara-saudara bisa menyaksikan. Nah, kemudian yang pertama ini, Alexandria. Alexandria itu ada di sana sampai hari ini. Itu dari penyebaran Rasul Markus. Ketika Rasul Markus itu diutus oleh Rasul Petrus, maka Rasul Markus menginjak tanah Alexandria yang saat ini ada di sana. Jikalau saudara-saudara ke sana menemui gereja ini di Alexandria yang dinamai sebagai gereja Koptik. Nah, kemudian itu pemimpin, yaitu salah satu kepemimpinannya di dalam gereja, wilayah gereja. Kemudian Yerusalem. Yerusalem sudah saya jelaskan tadi, yaitu yang menjadi pusat pertama, ya kan, Yerusalem. Kemudian kepemimpinan yang berikutnya adalah Roma. Roma kita kenal, ya, di wilayah Roma gereja barat. Jadi wilayahnya gereja timur dan gereja barat itu yang sebatas wilayah saja. Roma itu hasil ya karena Rasul Petrus setelah menempati di Antioquia, maka pergi ke Roma bersama dengan Paulus. Di sana juga ada kerunutannya. Dari Rasul Petrus itu ada Linus, kemudian Anakletus itu juga ada, sama juga di dalam Antioquia tadi. Di Alexandria juga begitu. Rasul Markus kemudian mentahbiskannya Ananias. Itu ada kisahnya di dalam gereja Koptik. Kemudian Bizantium, yang kita kenal dengan ini adalah gambar gereja Hagia Sophia yang sudah diganti sebagai masjid. Itu bangunan yang sangat indah sekali. Nah, Bizantium ini
desa ya, sebuah desa kecil yang namanya Bizantium. Sebetulnya itu sudah ada sejak dahulu. Dari mana? Dari Rasul Andreas, saudara-saudara. Rasul Andreas itu pergi ke Pulau Siprus. Nah, Pulau Siprus kemudian berkembang ke Asia kecil sampai kepada desa yang kecil yang dinamakan Bizantium, yang kemudian karena desa itu, kota itu menjadi besar karena kaisar yang bernama Kaisar Konstantinus yang mendirikan ibu kota yang baru setelah ibu kota Roma tadi, itu menjadikan ibu kota yang baru dinamakan Bizantium menjadi Konstantinopolis atau kotanya Konstantinus. Polis itu namanya kota, sebuah negara dalam bahasa Yunani. Nah, itu pusatnya. Tapi bukan berarti gereja. Kadang kita memikir bahwa Kaisar Konstantinus baru mendirikan gereja di wilayah Bizantium. Tidak. Sebelum Kaisar Konstantin ada, itu sudah ada dulu. Komunitas orang percaya di mana? Di Bizantium, wilayah Asia Kecil, Turki, dan Polisiprus, dan wilayah sekitarnya itu sudah ada. Gitu. Karena kekristenan kita ini kan selama 300 tahun itu kan mengalami penganiayaan yang begitu hebat, ya toh, sehingga kekristenan itu menjadi agama rakyat jelata, bukan menjadi agama yang memiliki kedudukan. Tidak, kita ini dulu adalah agama rakyat jelata, ya, kepercayaan rakyat jelata. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah Antioquia tadi. Seperti Antioquia yang sudah saya jelaskan tadi, Rasul Petrus, kemudian Evodius, dan dilanjutkan Ignatius sampai hari ini. Nah, 5 kepemimpinan 5 gereja ini masih eksis sampai hari ini. Saudara-saudara bisa mengunjungi ke sana, ke Alexandria, ke Bizantium, ke Roma, Konstantinopel ya, Turki ya, Antioquia ya toh. Dan saya pribadi saya lupa untuk menampilkan foto saya bersama dengan Abuna, seorang presbiter tadi yang saya katakan penatua. Presbiter berasal dari gereja Koptik yang berasal dari Alexandria. Waktu itu mengunjung di Surabaya. Saya memiliki fotonya, tapi saya lupa menampilkan di sini. Itu artinya apa? Gereja Purba masih eksis sampai hari ini, tidak mengalami kepunahan. Ya, saya kira dengan informasi yang saya berikan ini menjadi wacana baru bagi saudara-saudara bahwa harus dikikis ya pemikiran bahwa gereja itu pernah mengalami kepunahan, tetapi gereja itu sesuai dengan janji Kristus bahwa Allah mau tidak pernah menguasainya. Jadi gereja itu tetap eksis sampai dari dulu sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Ya, saya kira itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saudara-saudara. Terima kasih. Assalamualaikum. Beshem Hamasya. Ya, itu saudara ya, jelas ya yang sudah saya paparkan. Ya, mungkin yang baru masuk, baru mendengar ini ya. Saya tahu tadi ada yang baru masuk baru beberapa menit di akhir. Ya, shalom. Ya, shalom. Selamat pagi buat kita. Selamat pagi. Oh ya, ini saya lupa ya. Saya tadi lupa untuk memberitahukan ke saudara-saudara sekalian. Ini adalah Apostolic Father ya. Saya memiliki catatan Apostolic Father. Ini adalah tulisan dari di dalamnya ada tulisan-tulisan murid dari para rasul. Seperti tadi yang saya kutip ya, dari tulisan Ignatius dari Antioquia di Smyrna. Ini saya berasal dari sini, saudara-saudara. Bisa saya tunjukkan ini ya.
Ini penting, saudara. Kita umat Kristen ya, baik itu dari mana suatu kelompok tertentu atau ya apalah itu, saya katakan, saya himbau ya, saudara-saudara perlu memiliki dokumen penting ini. Karena ini menjadi tulisan memang ini di luar Alkitab, tetapi ini sangat penting karena ketika kita menelusuri sebuah peristiwa itu, misalkan satu tokoh Yesus ya, Yesus bisa di bisa dilihat, bisa kita lacak dari mana, dari murid-muridnya. Begitupun juga murid-muridnya, 12 rasul itu bisa kita lacak di mana, ya tulisan dari muridnya para rasul tadi. Salah satunya adalah Polikarpus. Polikarpus itu adalah murid dari Rasul Yohanes ya. Rasul Yohanes juga punya murid namanya Papias juga. Tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi juga ada di dokumennya. Ini bisa saya tunjukkan. Bahasa Yunani, saudara-saudara. Bahasa Yunani bertampingan dengan bahasa Inggrisnya. Seperti tadi saya kutip tentang Katolik Eklesia tadi. Itu juga ada, saudara-saudara. Nah, ini bisa saudara saksikan. Ini yang saya kutip tadi kan, ini adalah Katolik Eklesia. Jadi lengkap, saudara-saudara. Kita ini memiliki warisan yang begitu lengkap. Kekristenan itu begitu luas, tidak bisa dibatasi dengan pemikiran yang sempit. Kita ini sangat luas ya. Makanya saya itu rindu sekali pelayanan saya di dalam Biara Mahabbah ini untuk memberikan apa? Untuk memberikan wacana ya, wawasan bagi kekristenan khususnya di Indonesia yang saya amati, karena menurut pengalaman saya itu masih perlu banyak belajar dan edukasi dari kekristenan itu sendiri gitu. Jadi sangat disayangkan jika kita belum mengerti tentang sejarah iman panjang kita gitu. Jadi penting saudara-saudara harus memiliki The Apostolic Father, tulisan bapak-bapak gereja. Di dalamnya juga ada yang namanya Didache. Kitab Didache, apa tuh kitab Didache? Kitab Didache itu adalah pengajaran ke-12 rasul loh. Ini penting. Pengajaran ke-12 rasul, bukan tulisannya apa Sueb loh, bukan. Pengajaran 12 rasul ini ada juga di sini. Di dalamnya juga ada tentang baptisan, di dalamnya juga ada tentang bagaimana cara puasa. Memang tidak dicatat dalam Alkitab. Karena kita juga mengatakan kalau semua dicatat di dalamnya ya tidak cukup kita, tetapi ada di dalam dokumen-dokumen yang lain yang mendukung penulisan Alkitab. Nah, jadi bukan berarti dokumen yang lain itu menggantikan posisi Alkitab, tidak, tetapi hanya mendukung catatan yang ada di dalam Alkitab. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Silakan, tadi ada yang mau berkata. Shalom. Ya, shalom. Saya mau tanyakan sedikit, Pak, ya, tentang dokumen-dokumen yang seperti Apostolic Father itu, karena kan setahu saya itu memang khususnya tulisan-tulisan bapak-bapak gereja itu biasanya kita kenalnya itu di dalam tradisi ortodoks, gereja ortodoks. Ya. Sedangkan di dalam gereja barat itu memang sangat, maksudnya kita tidak pernah jumpai hal-hal seperti itu, dokumen-dokumen seperti itu, karena yang kita percaya itu memang dokumen yang di luar dari kitab suci itu kayak nggak pernah dieksplor begitu, nggak pernah diajarkan kepada jemaat. Jadi apakah itu kesalahan dari gereja atau itu gimana itu, Pak? Ya, oke. Jadi sebetulnya bukan hanya gereja ortodoks. Jadi kesimpulannya begini, saudara-saudara. Ya ini mungkin agak menggelitik ya. Bukan saya tetapi hanya saya memberikan ya faktanya seperti ini. Jadi gereja Roma Katolik itu pun juga bagian dari gereja purba. Ya toh, gereja ortodoks itu, jadi gereja purba itu ya yang saudara bisa temui ya gereja ortodoks yang gereja Roma Katolik. Ya sesuai dengan apa yang tadi saya berikan di gambar tadi, ada 5 kepemimpinan, yaitu itulah salah satu gereja perkembangan gereja abad mula-mula tadi. Nah,
memang dokumen-dokumen itu hanya ada di dalam gereja Katolik dan gereja Ortodoks. Ya ini faktanya memang begitu. Tulisan apapun, tulisan bapak-bapak gereja apapun, mulai dari abad pertama sampai abad ke-7 dan lain sebagainya, itu lengkap sekali. Nah, bagaimana dengan apa namanya gereja Protestan kemudian? Ya, saya katakan tidak semua orang dari kalangan Protestan yang tidak mengakui tulisan ini. Bahkan kita tahu gereja Lutheran dan gereja Anglikan yang ada di Eropa itu juga sebetulnya masih mengakui bapak-bapak gereja juga. Kalau kita lihat gereja Lutheran atau gereja Anglikan, kita bukan gereja yang di sini ya maksudnya ya. Karena gereja Lutheran, gereja apa namanya Protestan itu memiliki dua macam. Yang pertama high church dan low church. Yang high church itu dikategorikan gereja Lutheran yang masih dekat dengan gereja Roma Katolik. Gereja Lutheran itu bahkan ada yang masih memakai tanda salib. Kemudian gereja Anglikan itu juga masih dekat. Gereja Anglikan itu masih mempunyai uskup loh. Ada gereja Anglikan, padahal itu masuk arus Protestan. Nah, itu kemungkinan masih ada gereja-gereja. Jadi tidak semua gereja Protestan menolak itu. Tetapi ada gereja Protestan, alur Protestan yang mengakui tulisan-tulisan itu. Mungkin ya kemungkinan seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin yang menolak itu setelahnya Luther, mungkin gereja Calvin, kemudian gereja Zwingli, ya, sampai abad 18-19 sampai gereja selanjutnya sampai abad 20 itu. Tetapi bagi saya, ya sekalipun dahulunya menolak, tetapi ya saya himbau untuk ya memiliki lah. Karena saya pernah mengalami itu, saudara-saudara. Dulu saya itu sangat apa ya? Sangat anti, jujur saya itu anti Katolik sebetulnya. Ini jujur saya ini. Saya kecilnya dulu itu anti Katolik karena dari keluarga saya sudah dididik dengan cara apa? Dengan cara anti Katolik. Ya mohon maaf ya, mungkin dari saudara-saudara yang di sini ada yang Katolik ya. Saya minta maaf ya. Tapi akhirnya saya sadar ya kan bagus ya orang menyadari kekeliruan pola pikir saya. Karena saya sendiri juga pernah mengalami pola pikir yang salah gitu. Saya itu anti Katolik, betul-betul anti Katolik. Dan saya itu dulu ya mengatakan Katolik itu sebagai antikris. Jangan nggak main-main. Bayangkan. Karena saya dididik seperti itu keluarga saya. Tetapi pada akhirnya saya belajar bahwa kekristenan itu begitu luas sekali. Dan akhirnya saya mengenal kekristenan Timur ya. Akhirnya saya mengenal dokumen-dokumen di luar Alkitab. Ya, sampai hari ini ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah saya memiliki dokumen-dokumen bapak-bapak gereja yang lain. Makanya saya mendirikan Biara Mahaba itu untuk menjadi apa? Untuk menjadi wadah literatur gereja purba. Saya punya itu. Makanya puji Tuhan syukur alhamdulillah ya Tuhan memberikan berkat itu kepada saya. Ya, saya terus belajar ya. Saya himbau saudara siapa ini? Saudara Naldi, tidak semua orang Protestan yang menolak dokumen-dokumen itu. Ya kita harus berani terbuka lah ya, berani menyadari bahwa dokumen di luar Alkitab itu juga penting. Tetapi pentingnya dokumen di luar Alkitab itu tidak menjadi pengganti posisi Alkitab yang menjadi sebuah kanon atau sebagai patokan di dalam sebuah gereja. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.
Ya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari pemaparan saya tadi. Ini akan saya akhiri pukul 10.30 saja ya. Ya, ada 10 menit lagi lah. Salam Pak Kiai Ya, Jurgis, shalom dengan Bu siapa? Bu Oh, Delima. Bu Delima ya, Bu Delima Sinaga. Terima kasih Pak. Ya. Maaf sebelumnya Pak, saya terlambat. Iya, enggak apa-apa. Karena gabung dengan itu tadi channel yang lain, Iya, iya. channel Bu Uti mengenai renungan pagi. Oh iya. Saya buka WA, diberikan link Iya, oleh Bapak siapa ya? Gregorius. Pak. iya, iya. Saya terlambat Pak saya Pak. Enggak Maaf apa-apa, ya Pak. enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Karena pagi juga, itu saya juga khawatir ini pagi ada yang ikut apa enggak, karena kan hari kerja juga, ada kesibukan lain dia pagi hari. Biasanya saya malam, tapi karena hari ini saya bisanya pagi. Ya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas itu. Jadi baru datang. Ya, sekalipun sekilas saya mendengarkan tadi, saya beranggapan kalau Pak Kiai itu menguasai banget mengenai sejarah gereja. Ya, harus. Maaf, Pak Kiai ini memang Muslim atau bagaimana? Enggak, saya Kristen, Ibu. Kristen saya sih. Kirain. Ya Kristen. Jadi ingat di Lombok banyak kiai, Pak. Iya, iya. Sebetulnya kiai itu ya, sebetulnya kiai itu bukan milik Islam. Kiai itu berasal dari panggilan orang Jawa sebelum Islam datang ke tanah Jawa. Itu sebetulnya sudah ada nama gelar kiai. Nah, gelar kiai itu ditujukan kepada siapa? Gelar kiai itu ditujukan kepada seperti tetua ya, seperti tetua, orang yang dihormati, orang yang di tanah Jawa itu orang dihargai, dituakan maksudnya. Itu adalah kiai, gitu loh. Bukan milik Islam sebetulnya. Nah, ini juga karena saya mengalami sendiri. Saya dikeluarkan dari sebuah grup WA Kristen. Saya menamai diri saya kiai, kemudian saya di-kick tanpa ada konfirmasi apa. Kemudian saya chat pribadi, kenapa saya dikeluarkan? Langsung dia mengatakan, kamu Islam. Wah, ini ya. Padahal dia orang Kristen. Nah, dari situlah saya akhirnya menentukan. Karena kenapa sih saya terus memberikan kelas seperti ini? Karena saya ya model begitu. Jadi yang kita hadapi ini bukan orang Islam saja yang masih dianggap buta akan sejarah, tetapi juga ternyata orang kita sendiri yang masih jauh gitu loh untuk mempelajari hal-hal yang semacam ini. Kan kecil kan Bu, apa kiai atas karena kata kiai kemudian saya di-kick dari sebuah grup, kan lucu hanya karena siapa? Karena hanya Islam. Sama saja orang Kristen menganggap pokoknya yang berbau ini Islam, kemudian yang Islam juga sama juga, pokoknya yang berbau ini itu saya. Wah, itu kan aneh itu. Makanya itu saya ingin mendobrak pola pikir yang semacam itu, karena ya di Indonesia ya yang kita hadapi seperti itu. Karena yang kita lihat di Indonesia ini, jujur saya katakan, hanya gereja Protestan dan gereja Katolik. Jadi tradisi ya, saya berbicara tradisi Barat yang sangat mendominasi di Indonesia. Jadi menjadi tembok ketika berdialog dengan lawan bicara kita, yaitu terutama umat Muslim yang berbeda tradisi. Ya kan, kita mengalami kebuntuan teologis dalam tradisi juga ketika berdialog dengan Islam. Tetapi ketika berdialog dengan Islam dengan pendekatan tradisi dan budaya Timur, maka akan nyambung. Nah, itulah kerinduan saya. Bukan berarti saya ingin menghilangkan tradisi yang ada, perkembangan gereja yang ada di Indonesia, tidak. Tapi kita sama-sama belajar untuk saling melengkapi, gitu. Karena itu menjadi apa? Menjadi sebuah kekayaan gereja kita. Betul enggak? Kan begitu. Saya tidak menghilangkan, tetapi menjadi supaya kita akan kaya tentang warisan dan tradisi di dalam gereja kita ya. Ya, saya kira seperti itu. Terima kasih.
Makasih Pak. Tadi Ya, Pak Kiai katakan mengenai sejarah gereja Katolik dan Protestan. Bagaimana dengan denominasi gereja seperti karismatik gitu? ya karismatik itu kan kalau saya telusuri di dalam sejarah ya, bicara tentang sejarah historisitasnya baru muncul di abad 19 ya, tahun 1901. Kalau dasar di Azusa Street ya tuh, karena gerakan apa? Gerakan karismatik, gerakan menekankan tentang Roh Kudus ya. Ya itu juga saya pernah alami juga gitu loh. Bahwa kadang orang memikirkan di luar sana. Tidak usahlah jauh-jauh ke Katolik atau Ortodoks, tidak usah jauh-jauh ke sana. Bahkan sesama Protestan pun itu masih mengatakan bahwa di salah satu gereja Protestan misalkan GPI ini, GKI ini tidak ada Roh Kudusnya. Yang ada Roh Kudusnya itu hanya gereja karismatik. Itu pernah saya dengar. Itu kecil, saya waktu kecil, serius. Tidak hanya Roh Kudusnya, karena apa ada pemikiran seperti itulah maka muncullah gerakan karismatik, gerakan menekankan tentang Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi apa namanya satu-satunya. Makanya ada bahasa roh, kita harus ini menggerakkan apa umat, karena di gereja yang sebelumnya itu tidak ada Roh Kudus. Belum tidak ada Roh Kudus bagaimana? Roh Kudus itu kan sebagai jiwa gereja. Apakah Roh Kudus yang satu dengan yang lain berbeda? Kan juga beda. Nah, ini saya harap pola pikir yang harus dikikis ya. Jadi kalau gereja karismatik bagi saya itu juga menjadi apa ya? Ya bagian dari kekayaan gereja juga gitu loh. Ya itu meskipun itu baru perkembangan kemudian ya, karena abad milenium ya, ada beberapa perbedaan, mungkin lebih ke arah modernisasi, lebih ke arah lebih ekspresif. Kita tahu ya tentang ibadahnya yang lebih ekspresif, yang menekan alat musik, ya itu sah-sah saja bagi saya. Tidak ada masalah sih, karena manusia itu juga memiliki perkembangan ya toh di dalam apa kehidupan ya toh. Jadi perjumpaan historis kita berbeda-beda. Nah, tetapi ya kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kalau orang yang masih memiliki di lain tidak ada Roh Kudus ya itu keliru bagi saya. Tapi paling tidak kita ya sadarlah. Ya saya memberikan sejarah saja ya. Karismatik memang baru muncul di abad 19. Ya itu sih bagi saya. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam Pak. Ya, Saya salam. satu lagi tentang ini mungkin agak sedikit lari dari sejarah gereja, tapi ini Ya, enggak apa-apa. juga tentang kehidupan saint itu Pak. Maksudnya itu kan khususnya kita kenal di budaya timur ya Pak ya, khususnya orang-orang kudus yang bertapa, yang saint itu Pak, yang betapa itu, yang ya, kehidupan ya saint yang itu maksudnya kan di dalam gereja barat itu kita nggak kenal hal-hal seperti itu. Maksudnya kok itu nggak dikembangkan juga di dalam gereja barat itu. Gereja barat yang mana dulu? Bakal hal seperti itu untuk Tulis apa suaranya putus-putus. Halo? Halo, Lia, halo. Maksud saya gini, maksudnya kehidupan orang-orang kudus itu kan tergolong ekstrim juga sih Pak, kalau kita baca kisahnya itu memang ekstrim. Ada yang kayak hidup di gua bertapa begitu sampai harus kurus lepung begitu. Itu menurut saya kayak aneh begitu. Maksudnya harus se-ekstrim gitu. Apakah memang ikut Tuhan itu memang harus sesadis itu, atau memang ada orang tertentu yang memang dipanggil untuk hidup seperti itu? Ya, itu ya memang panggilannya dia. Ya itu memang panggilannya dia. Jadi ada orang juga yang begitu ekstrim, begitu meninggalkan keduniawian.
dia meninggalkan hal-hal pokoknya dia duniawi, sehingga dia hidup di dalam membiara di gua-gua. Itu banyak sekali kisah yang seperti itu di dalam gereja Ortodoks maupun Katolik. Ya memang saya tahu dalam dunia Protestan sudah tidak mengenal hal itu lagi. Tetapi fakta yang menjadi faktanya adalah itu memang ada, itu bagian juga dari orang-orang Kristen gitu. Ya, santo itu juga tidak semua yang pertapa ya, tetapi kebanyakan memang santo itu orang-orang yang memiliki kesucian hidup yang luar biasa, meninggalkan hal duniawi. Ada yang tidak di goa juga ada ya. Tapi di semua agama juga ada, bagi saya semua agama juga ada hal seperti itu. Bahkan di orang Yahudi pun juga ada. Orang Yahudi juga memiliki itu. Contoh Yahudi yang bergolongan Eseni. Eseni itu ya seperti itu, membiara atau merahib, hidup dengan merahib, dengan cara hidup di gua-gua. Eseni, golongan Eseni itu yang menulis kitab The Dead Sea Scroll, gulungan laut mati. Itu orang-orang Eseni, berbeda dengan orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Nah, kita tahu Yohanes Pembaptis itu seorang Yahudi Eseni. Makanya kan dia selalu memakan belalang. Itu kan dia hidup di padang gurun. Itu salah satu orang Eseni. Jadi dalam rata-rata mungkin juga orang agama apapun, keyakinan apapun itu juga ada orang yang terpanggil dengan sendirinya untuk meninggalkan hal-hal keduniawian. Itu juga ada. Bahkan di Kristen juga banyak seperti itu. Ya, memang di dunia Protestan sampai modern saat ini tidak dikenal. Ya mungkin karena berbeda zaman ya. Karena zaman itu kan terus berjalan ya, bergulir di abad pertengahan 15 mungkin sudah ya enggak ada orang-orang. Tapi sampai hari ini pun ada. Sampai hari ini pun, sampai sekarang orang-orang yang merahib di Gunung Athos. Gunung Athos itu di wilayah Yunani. Tapi saya belum pernah ke sana. Teman saya itu sudah pernah ke sana 2 kali. Ya, hidupnya di sana mereka tidur itu ya hanya beralaskan di dalam gua, beralaskan hanya sebatas karpet begitu. Ya mereka hidupnya begitu memang. Masih hari ini sampai ada orang yang terpanggil untuk merahib tinggal di biara-biara. Masih ada. Ya, terima kasih. Halo Pak. Ya, Shalom. Siapa? Loh, hilang suaranya. Buku tadi itu yang buku apostolik itu Pak, bisa didapatkan di sini atau di mana? Itu bisa, kalau sekarang sudah dijual online ya, sudah, tapi mahal sekali karena itu dari luar ya. Bisa di namanya Loop Classical Library, itu ada. Tulis saja di Apostolic Father, itu macam-macam. Tapi mahal sekali harganya karena yang pertama mahal harganya bukunya dan juga pengiriman dari sana ke sini ke Indonesia. Tapi kalau saya ini jujur saya dapat dari gereja, ya kan? Saya gratis ini, saya enggak beli. Ya ada Pak, bisa dijual. Sudah ada yang jual kok maksudnya. Tapi online, tidak ada di Gramedia, tidak ada. Gramedia, toko buku mana di Indonesia tidak ada. Maaf Pak, saya mau bertanya. Ya. Saya gereja Protestan. Ya. AKBP. Iya, Bu. Batak dulu. Mengapa di gereja itu tidak pernah diajarkan mengenai sejarah gereja? Hanya menelaah, misalnya PA, pendalaman Alkitab, Bible study gitu. Mungkin kalau mengenai sejarah gereja sungguh masuk itu Pak ya, sekolah tinggi teologi ya. Ya, karena mereka kan guru agama, mereka juga melayani secara untuk orang banyak begitu.
Ya, Namun demikian, kami juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktu dari Pak Kiai. Pak Kiai. Lucu saya dengar anak Tuhan Pak Kiai. nggak Nanti apa-apa. ada Bu Kiai. Pak Kiai. Pak Ya. Kiai yang diurapi Tuhan seperti Daud. Ya, Amin. Ya. amin, amin. Terima kasih Ya. bagi Tuhan. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih ya, sekalipun Ya. saya tadi agak terlambat. Perlu juga kita dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan pengetahuan ya berkaitan dengan gereja ya, terutama perkembangannya ya Pak ya. Ya. Nah, jadi namun demikian apalagi sekarang ini ya kita harus kembali pada apa namanya firman-Nya di penghujung akhir zaman ini, kembali mutlak sebenarnya kepada firman-Nya. Jadi lebih maksimalkanlah kalau menurut saya ya, Ya. maksimalkanlah mengenai firman-Nya karena memang nantinya juga kembali pada firman-Nya itu karena firman-Nya itu ya dan amin sebagai aplikasi kita, action kita, terutama ajaran kasih-Nya. Nah, ini pengetahuan perlu mungkin bagi teman-teman yang apologet nih, ada berapa orang ini mungkin maksimalkan itu pengetahuan dari Pak Kiai. Kalau kami ya hanya jadikan kami hanya pengetahuan sebagai ya memperlengkapi saja. Ya. Tapi begini Bu, saya tidak tahu ya di gereja-gereja sekarang bahkan mungkin rata-rata tidak pernah mengajarkan tentang ini. Bahkan di sekolah teologi pun itu tidak ada. Sejarah gereja memang ada. Materi sejarah gereja di dalam STT ya. Perkuliahannya itu memang ada. Tetapi hanya sebatas. Hanya sebatas apa? Hanya sebatas pada gereja barat sampai pada Katolik. Selesai. Tidak ada, bagi saya kurang lengkap ya. Lah memang gereja timur mau dikemanain? Itu juga bagian dari gereja mula-mula loh. Nah, yang saya temui dari teman-teman yang sekolah di STT itu, saya tanya tentang sejarah gereja, sampai mana? Sampai reformasi Protestan. Setelah itu ke atasnya itu masih abu-abu, masih ambigu. Ya hanya sebatas tahu, pokoknya gereja Katolik selesai. Tapi bagaimana? Mulai sejak Alkitab berdiri, dituliskan, perjanjian baru dituliskan, sampai hari ini tidak pernah dijelaskan di dalam sekolah SD. Saya temui, saya jamin. Ya mungkin aja ada ya, mungkin ada beberapa SD ada. Tapi itu kan mungkin baru saja, karena mengenal baru sekarang ini mengenal tentang apa namanya baru membooming ya gereja ortodoks dan sebagainya, baru membooming, baru saja. Kalau misalkan ada dimasukkan dalam kurikulum, tetapi itu kemungkinan susah sekali untuk masuk dalam sebuah kurikulum di mata kuliah sejarah gereja dalam STT. Khususnya tentang sejarah gereja yang mencakup semuanya, tidak hanya gereja barat, Katolik, maupun gereja timur. Nah, jadi tidak dijamin juga di STT tentang sejarah gereja. Iya Pak. Ya, seperti Jadi itu. kalau lihat Pak Kiai ini, lihat Pak Bambang Nurzaina mengenai sejarah, beliau itu jangan tanya. Ini adiknya nih Pak Kiai. Pak Bambang Nurzaina sering juga Pak mengadakan Zoom. Kami undang beliau untuk menjadi narasumber mengenai sejarah juga. Ya, Luar biasa ya juga. karena kurang lebih mirip ini cara bicaranya dengan Pak Kiai. Ya karena Abah BN itu juga berasal dari gereja timur juga. Ya karena salah satu juga apa namanya murid beliau ya, saya juga berguru kepada beliau. Saya juga pernah mengikuti ya banyak seminarnya beliau, kelasnya beliau sejak tahun berapa itu 2013 saya sudah mengikuti beliau. Jadi saya sudah cukup tahu lah. Dan sekarang beliau sudah tidak konsen di sejarah gereja. Mungkin lebih konsen di apa namanya pembahasan secara eksegese kitab suci sekarang ya. Sekarang kalau saya lihat dari itu. Karena ya mungkin soal sejarah gereja orang sudah bisa apa namanya bisa cek, bisa lacak di sekarang
keterbukaannya internet ini sudah begitu mudah untuk diakses ya. Ya, saya kira seperti itu sih. Dan memang Abah Ben saya kenal baik dengan beliau. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Pak Kiai Tritunggal ya? Oh iya dong, jelas Tritunggal dong. Wis podo lah, podo. Sami Suwun nggih, mawon, Pak. Bu. Nggih, suwun. Tuhan Yesus memberkati. Ayo Yesus lanjut yang memberkati. lain, saudara-saudaraku. Shalom Pak. Ya, shalom Kiai. Pak Christian ya. Ya puji Tuhan saya sangat diberkati pagi Iya. ini. Saya juga kebetulan masih belajar lah, suka belajar. Memang yang seperti disampaikan sama Pak Kiai, kalau kami di STT itu untuk sejarah gereja itu yang sejak awal itu porsinya sedikit, tidak seperti tadi. Betul, betul. Tapi hari ini saya juga terbuka dan puji Tuhan kami lebih lagi bisa belajar sama Pak Kiai. Iya. Ya, Terima itu kasih. aja Pak Kiai. Jadi kalau berkenan bisa saya dapat apa yang tadi disampaikan Pak. Oh iya, nanti saya kirim ya Pak ya. Iya. Ya. Ya, terima kasih loh Pak Kiai. Iya, terima kasih. Tuhan berkati loh Pak. Tuhan memberkati ya. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa saya akhiri juga karena ini juga hari sudah mulai siang. Mungkin saudara-saudara juga ingin melakukan aktivitas lain ya kan. Karena ini betul Pak, di sini jam 12 siang di Bali. Iya, 12 siang juga mau melakukan aktivitas lain ya. Terima kasih. Mungkin sebelum saya mengakhiri, saya bantu doa dengan siapa ya? Mungkin Ibu Delima ya bisa memimpin kita di dalam doa untuk mengakhiri. Ibu Delima Sinaga, mungkin bisa bantu. Atau Pak Uparagus Sinaga. Untuk mengakhiri sesi ini dengan doa. Oke, terima kasih. Ya. Kami mengucap syukur atas pelajaran yang telah kami terima dari pembina Pak Kiai. Biar Pak Kiai menjadi tambah berkhidmat di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat kita semua yang hadir, yang menerima pelajaran ini. Semoga kita menjadi pencerahan lebih cerah. Terima kasih. Bapak. Terima kasih, Rohul Kudus. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Engkau adalah Engkau adalah firman Allah yang kudus. Amin. Terima kasih, Pak. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih sudah bergabung. Dari kami ya Pak. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati Pak. Selamat siang. Ya, Shalom. Tuhan berkati. Shalom. Halo. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, terima kasih. Silakan jika ingin melanjutkan aktivitas lain.